Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Makarim Agustiningsi dari K3 2017 NIM R02170089. Nah, tentunya kita sebagai ahli K3 harus mampu membantu dokter perusahaan dalam melakukan 7 langkah diagnosis penyakit akibat kerja sesuai dengan Permenkes nomor 56 tahun 2016. Langkah yang pertama yaitu menentukan diagnosis klinis yang terdiri dari anamnesis, yaitu keluhan utama dari pekerja berupa rasa sakit atau mati rasa pada jari-jari tangan kanan pekerja. Lalu adanya riwayat penyakit keluarga yaitu diabetes mellitus yang diderita oleh ibu pekerja. Lalu adanya riwayat pekerjaan di mana pekerja telah bekerja selama 10 tahun sebagai pengelem sol sepatu, di mana durasi waktu yaitu 8 jam kerja per hari. Lalu adanya faktor yang memperberat yaitu pekerja dikejar target pekerjaan. Lalu juga dapat dilakukan pemeriksaan fisik berupa inspeksi atau melihat, palpasi atau meraba, perkusi atau mengetuk pada jari-jari tangan kanan pekerja, dan auskultasi atau mendengar menggunakan alat stetoskop. Lalu langkah yang kedua yaitu menentukan pajanan dari faktor bahaya yang ada di lingkungan kerja, yaitu adanya faktor bahaya kimia berupa pajanan benzena sebesar 1 ppm, dan adanya faktor bahaya psikososial yaitu beban kerja yang diderita pekerja karena adanya kejar target pekerjaan. Lalu langkah yang ketiga yaitu menentukan hubungan antara pajanan dengan penyakit, di mana si pekerja telah terpajan oleh benzena melalui dermal atau kulit sehingga menyebabkan kerusakan syaraf yang menyebabkan mati rasa pada jari-jari tangan pekerja. Lalu langkah keempat yaitu menentukan besarnya pajanan, di mana dapat ditentukan melalui 2 cara yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif yaitu adanya lama pekerja bekerja selama 8 jam kerja per hari, dan masa kerja pekerja yaitu 10 tahun. Dan dari segi APD, pekerja juga tidak menggunakan APD saat bekerja karena terkadang hanya menggunakan jari-jari tangan untuk mengelem sol sepatu. Lalu dari segi kuantitatif, pekerja telah terpajan oleh benzena sebesar 1 ppm, di mana menurut Permenkes nomor 70 tahun 2016 ini di atas NAB. Karena menurut Permenkes nomor 70 tahun 2016 NAB benzena yaitu 0,5 ppm. Lalu langkah yang kelima yaitu menentukan peranan faktor individu terhadap timbulnya penyakit, di mana cara kerja pekerja sudah salah karena hanya menggunakan jari-jari tangan untuk pengeleman sol sepatu dan tidak menggunakan APD. Dan adanya riwayat penyakit keluarga yaitu diabetes mellitus yang diderita oleh ibu si pekerja selama 3 tahun terakhir. Lalu langkah yang keenam yaitu menentukan faktor lain di luar pekerjaan, di mana ini dalam studi kasus tidak disebutkan hobi dari si pekerja, dan pekerja juga hanya melakukan sebagai seorang pekerja di industri dan hanya seorang ibu rumah tangga. Lalu langkah yang ketujuh atau langkah yang terakhir yaitu menentukan diagnosis penyakit akibat kerja atau PAK. Nah, kita telah mengetahui bahwa si pekerja telah terpajan benzena lebih dari NAB yaitu 1 ppm dan mempunyai riwayat penyakit keluarga yaitu diabetes mellitus, dan juga si pekerja telah mengalami beban kerja. Nah, menurut Perpres nomor 7 tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja, pada lampiran nomor 12 tercantum bahwa penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia berupa benzena dapat tergolong sebagai penyakit akibat kerja. Namun untuk nama lebih spesifiknya mengenai penyakit akibat kerja ini dapat dikonsultasikan dan dapat didiagnosis oleh dokter perusahaan. Namun kita telah mengetahui bahwa penyakit yang diderita oleh pekerja karena paparan benzena ini dapat digolongkan sebagai penyakit akibat kerja.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.